perkenalkan narasumber pertama kita yang sangat berpengalaman dalam suatu proses jalan percintaan yang sudah kita bisa sebut dia sudah tamat dalam proses percintaan. Saya perkenalkan, nama beliau adalah Saudara Prianto Ahmad, asal dari Selayar, berumur 24 tahun. Narasumber kedua yang masih mencari atau masih memperjuangkan cinta sejatinya, yaitu Saudara Ma'ruf dari Bima. Kita sebagai saksi kita sudah dapat lihat sebenarnya bagaimana dia proses percintaannya, proses pengejarannya, di mana lika-liku, di mana jatuh bangun seorang Ma'ruf ini dalam mengejar cinta sejatinya. Dan kita juga belum tahu bagaimana akhirnya nanti, apakah mereka akan dipersatukan dalam suatu ikatan akad atau bisa hanya menjadi sebuah kenangan. Ya, ini dia Saudara Ma'ruf. Saya persilakan kepada narasumber pertama, Saudara Prianto Ahmad. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mau kritik panitia dulu. Saya ditempatkan sebagai narasumber pertama. Dan sebenarnya ya narasumber pertama itu adalah pelaku. Gimana? Kemudian saya kritik lagi moderator. Yang pertama, mempersilahkan itu seharusnya itu adalah si pelakunya, jangan ke narasumber dulu. Jadi kita ke pelaku dulu. Kan yang mau dibahas adalah pelaku, kan? Jadi istilahnya untuk harus orang luar yang bicarakan, ini nggak bisa pelaku yang bicarakan dirinya sendiri. Makanya Bapak dipersilakan, silakan lanjut. Oh begitu. Ya terima kasih kalau begitu. Saya pikir ini Saudara Ma'ruf ini sudah dari dulu kita tahu bagaimana perjuangannya selama 5 tahun berturut-turut, 8 semester berturut-turut, terus mengejar dan mengejar, tapi yang dikejar tidak bisa terkejar. Jadi bagaimana itu? Ya, kalau saya mungkin Saudara Ma'ruf ini dia kurang tepat mengutarakan lah istilahnya saya. Nah, sama Tuhan saya itu perasaan itu gampang untuk diutarakan dan gampang untuk dimengerti. Tapi kenapa selama 5 tahun berturut-turut si Saudara Ma'ruf ini tidak bisa mendapatkan apa yang dia kejar? Padahal sebenarnya perasaan ini gampang untuk diutarakan. Begitu mungkin untuk saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan dan komentarnya dari pakar percintaan kita, Saudara Prianto Ahmad. Berikutnya saya berikan waktu sekitar 1 menit kepada Saudara Ma'ruf sebagai pelaku. Bagaimana tanggapan Anda soal komentar dari saya? Waktu dan tempat saya persilakan. Ya baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini sebenarnya mau menceritakan dari awal bagaimana hubungan saya dengan dia ini baku bombe atau baku tidak baik gitu. Bertengkar. Bukan bertengkar, bukan saya mau bertengkar sama dia. Cuman awal mulai kayak gini, diam-diam kayak gini, pas saya pulang dari Anjungan. Jadi mulai dari situ tuh. Setelah saya ini sebelum itu baik-baik dulu gitu sama dia ke Anjungan. Dia ada sama adanya, ada juga ada sama temannya gitu. Setelah saya menceritakan pengalaman saya di Losari bersama dia, cerita bagaimana saya mendekati seorang perempuan tapi perempuan itu bukan dia, dan saya hanya menganggap dia sebagai teman untuk masa depan. Oh, jadi di situ cemburu itu Haryati? Saya tidak tahu cemburu atau bagaimana. Jangan sebut nama. Saya kita forum ini
Setelah pemaparan materi baru dibuka sesi pertanyaan. Jadi tolong hargai pembicara. Ya, silakan lanjutkan saudara. Yang jelas setelah saya menceritakan bahwa pada saat itu saya itu suka sama orang Bima, tapi dia kuliah di Mataram. Saya suka sama dia. Saya ceritakan bagaimana perjuangan saya untuk mendapatkan dia. Terus sempat terdengar oleh telinga saya, entah telinga saya misalnya dengar ataupun ataupun salah ya, ataupun telinga saya yang kurang bagus untuk mendengarkan ucapannya itu. Ucapan yang terdengar di telinga saya pada saat itu bahwa setelah saya menceritakan seorang itu bahwa dia bilang, Ma'ruf, kamu tidak mencintai lagi saya kah? Setelah pulang dari itu, saya mempertanyakan pertanyaan itu di kosnya. Itu pun saya tidak naik di kosnya. Saya bilang, Haryati, saya mempertanyakan apa pertanyaanmu di kunjungan tadi. Sampai sekarang dia tidak pernah menjawab. Mulai dari situ putar balik dari situ. Tidak pernah aku. Ada lagi ketika di kampus ada masalahnya, ketika ketemu nggak bagus sapa, biasa kan dia kalau ketemu saling sapa, tapi setelah itu tidak pernah menyapa lagi, bahkan dia menghindar. Ketika jalan, kalau saya ketemu dia di jalan langsung kecil gitu, dan iya maksud saya gitu loh. Kalaupun ada masalah atau apa, ceritakan saja toh, supaya saya ini bisa bebas, bisa tanpa maaf dia itu, saya itu tidak bebas hidup. Bebas kenapa? Karena kita nih sudah lama baku baik. Sebelumnya sebelum sama dia itu saling curhat satu sama lain. Ya, saling curhat masalah kehidupan tuh, masalah keluarga saya ini. Saling curhat, makanya mungkin cerita loh. Biasa orang bilang awalnya apa? Percintaan. Bukan, awalnya curhat, lama-lama cinta. Tapi kan saya hanya mengungkapkan lewat SMS ya perasaan saya itu. Ya chat. Biasa kan saya hanya kalau kita misalnya saya mengungkapkan perasaan saya ke Nurfa kan biasa. Seperti kalau Nurfa jawab, ya, terima kasih sudah mengungkapkan perasaan, walaupun Nurfa tidak menerimanya. Saya juga sering mengungkapkan gitu kepada teman-teman dekat saya, tapi baku ditolak semua tuh karena mereka sudah punya pacar semua. Karena apa? Saya tidak mau pacaran, gitu. Fix tidak mau pacaran. Bukan tidak mau sama dia, cuma saya mengungkapkan perasaan tapi tidak untuk pacaran, untuk masa depan gitu. Persingkat saja lah cerita. Iya, sekian. Terima kasih atas pemaparan. Jadi kita bisa bilang dia curhat ya, karena memang kita butuh apa yang dia katakan itu langsung dari hatinya, dan memang begitulah ceritanya. Bagaimana lika-liku percintaan dari saudara Ma'ruf, dan ternyata semua ini berawal dari kesalahpahaman. Dimana awalnya cuma mau mengungkapkan perasaan, tidak untuk pacaran, tapi mungkin saudari Haryati menanggapinya lain, atau mungkin dia tidak nyaman, jadi terjadi kesalahpahaman, saudara. Ya betul. Ya, untuk selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Siapa tahu ada dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Pada saudara Nurfa, saya persilakan. Saya mau bertanya, mulai semester berapa itu nyatakan perasaan sama Haryati? Sama dia. Ya, silakan saudara Ma'ruf, saya berikan kesempatan. Jangan sebut nama. Intinya itu 2 tahun kan 1 tahun kan kita belum akrab. Jadi 1 tahun akrab nih itu sering curhat. Kalau saya
sering dia dia kasih tugas ke saya, atau kalau saya minta tugas dia pasti ditanggapi dengan baik, walaupun sering marah-marah, tapi marahnya dia itu bikin apa ya, marahnya biasa saja, tidak masuk dalam hati, hanya mulutnya dia itu, mulutnya saja. Kalau mulai suka ya saya enggak tahu mulai dari kapan, yang jelas sebelum, karena sudah lama-lama pasti ada rasa suka lah. Ya, makanya saya sering jalan, pasti dia naik motor, saya naik motor skater itu tuh baik kan, naik motor skater tuh menjadi bukti perjuangan saya ke dia. Makanya motor skater itu ada sampai sekarang. Kalau hilang motor skater itu mungkin perasaan akan hilang juga. Makanya saya mempertahankan motor skater. Siapa deh itu? Kaget. Saya mungkin saya berarti. Saya persilakan kepada saya. Saya mungkin lebih ke hal apa yang membuat Anda ini merasa bahwa perempuan inilah yang saya suka atau saya cintai begitu. Saya mungkin itu. Tapi mau dapat Apa tadi? Hal apa yang buat saya suka sih dia? apa yang dari si dia yang membuat Anda berpikir kalau si perempuan inilah masa depan saya. Tidak, saya waktu dari awal memang sebagai seorang laki yang sedikit bertanggung jawab. Kalau sudah suka sama satu orang, mungkin itu orang yang saya pertahankan. Makanya, ataupun ketika orang itu saya merasa orang itu saya telah menyakitinya, ataupun tidak, seorang itu tidak baik dengan saya tuh, ataupun ada masalah dia sama saya, tapi tidak saya tahu tuh, gitu. Maka saya mempertahankan dia sampai sekarang. Kasih kamera belakang. Kalau hal apa ya saya nyaman dengan dia tuh. Masalah baik ataupun tidaknya itu urusan belakang itu. Ini adalah masalah kenyamanan gitu. Begitu sih. Masalah kenyamanan. Kalau masalah dia apa? Kalau masalah sifatnya dia bagaimana orangnya, nggak baik buruknya saya sudah tahu, makanya saya mau mempertahankan dia sampai dia ada jodohnya masing-masing. Sudah dijawab. Sudah. Oh, sudah. Ya, terima kasih atas jawaban yang singkat, padat dan jelas dari saudara Ma'ruf sebagai pelaku percintaan kita. Mungkin untuk saya kembalikan mungkin ke saudara pakar percintaan kita, yang seperti kita tahu ya, perempuan yang dia dekati ini sangat banyak. Kita beri julukan dia itu setiap lantai fakultas di Menara Ikro itu dia punya semua perempuan di situ kenalan. Jadi ya, kepada saudara Anto saya persilahkan sebagai pakar percintaan kita. Apa ini? Dari jawaban saudara Ma'ruf, bagaimana tanggapan Anda? Mungkin begini, baru saya sebenarnya tidak bertanya, saya sebenarnya tidak membutuhkan jawaban seperti itu. Saya lebih mendalam lah ini istilahnya, lebih dalam lagi. Inti dari satu hal yang membuat Anda ini menjadi apa, sehingga timbul itu namanya bibit cinta dalam diri Anda itu. Apa kira-kira hal apa? Hal apa yang dari si perempuan ini yang membuat Anda begitu Bisa nyaman gitu. iya, Apa? Kan tadi jawabannya bisa nyaman, nyaman di kita. tuh, nyaman. Pertanyaannya, Nyaman. kenapa bisa nyaman sama si dia? ada hal sebelumnya si nyaman ini yang membuat nyaman Nyaman. itu ada. Lanjut. Mungkin itu saya Oh, iya. Mungkin begini saudara Ma'ruf. Kan perempuan di dunia ini banyak. Ya. Maksud dari saudara Anto ini, apa sih yang membedakan perempuan ini dengan perempuan yang lain? Jadi apa sih di dalam dirinya sampai membuat saudara Ma'ruf ini berpikir bahwa oh dia ini perempuan yang berbeda.
dari perempuan yang lain. Kepada saudara Maruf saya persilahkan. Awalnya saya tidak pernah berpikir kalau saya akan begitu dalam perasaan saya sama dia. Tapi itu setelah lama-kelamaan saya merasa dia tersakiti. Masa saya ini mungkin ada kata-kata saya yang membuat dia dia itu bisa membuat saya ketika bahwa saya sebelumnya itu tidak pernah menemukan seorang seperti dia. Mulai dari saya baku kenal perempuan tuh dekat-dekat, tapi saya belum pernah mengenal seorang seperti beliau. Makanya ketika saya curhat sama dia memberikan semangat, memberikan motivasi kepada saya bahwa harus begini-begini, tidak boleh begini-begini kepada saya. Maka saya merasa nyaman bahwa dia ini adalah orang yang bisa saling memahami ya. Ketika kehidupan nanti berumah tangga itu pun kalau akan terjadi. Bisa lah. Penutup. Ya. Dari pemaparan saudara Maruf, dari sini kita tahu bagaimana sih itu lika-liku percintaan, bagaimana sih itu tikungan-tikungan dalam percintaan, bagaimana itu, apa itu kata cinta kita pun tidak tahu sampai sekarang. Karena dalam mencintai seseorang itu, kita mencintai orang itu bukan karena alasan. Kalau misalnya kita mencintai orang karena alasan, kita mencintai orang karena alasan tersebut, bukan karena orangnya. Seperti misalnya kita mencintai orang karena, oh perempuan itu cantik. Kalau misalnya dia tua, dia keriput, berarti kita sudah tidak mencintai dia, karena dia sudah tidak cantik lagi. Ya. Jadi kesimpulannya itu, cinta itu sebenarnya tanpa alasan. Mencintai seseorang itu muncul tiba-tiba, itu tidak saudara Maruf, muncul tiba-tiba. Dia tidak tahu karena apa tidak tahu. Jadi itulah cinta itu tanpa alasan. Mungkin demikian forum pembahasan kita pada malam hari ini. Tentang apa tadi arti cinta sejati? Arti cinta sejati Untuk dia. untuk dia ya. Mungkin sekian forum pada malam hari ini. Saya tutup forum kali ini dengan sama-sama kita mengucap hamdalah. Saya terakhir dulu dong. Ya mungkin saya serahkan untuk satu dua kata terakhir. Mau menyampaikan pesan-pesan terakhir untuk dia. Semoga dia bisa melihat video ini lewat media sosial. Saya hanya mau mengungkapkan rasa permohonan maaf sebesar-besarnya jika pun ada kata-kata saya selama ini membuat beliau merasa tersakiti, ataupun ada kelakuan saya yang tidak disukai sama dia. Makanya saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, karena hidup tanpa maaf dari dia itu tidak bebas bagi saya. Sekian dan terima kasih. Sekian forum kali ini. Mudah-mudahan ya saudara Maruf, Anda bisa mendapatkan maaf dari dia dan bisa dapat menjalani hidup dengan tenang dengan kata maaf dari saudara-saudari yang Anda sebutkan tadi. Sekian forum hari ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu deh.